Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah ibadah ini. Berkatilah setiap orang yang dengan rendah hati, dengan motivasi sedati, datang menyembah, berbakti, dan bersiap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus membuka pikiran kami, dan memberikan pencerahan ke dalam hati kami. Jadikan kami manusia yang mau dididik, yang boleh menerima pengajaran dari Tuhan seumur hidup, sehingga tidak ada satu hari yang kami sia-siakan waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sehingga kami menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam iman dan di dalam kelakuan kami di hadapan Tuhan. Pakailah mimbar pagi ini menjadi sumber berkat yang memberitakan firman, kebenaran, dan cahaya surgawi ke dalam hati kami masing-masing. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sudah berapa bulan kita memikirkan panggilan Tuhan untuk Musa. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, dia orang ketiga yang dipanggil secara khusus bersifat representatif. Pertama, Adam dipanggil oleh Tuhan. Ini mewakili Allah mau umat manusia yang berdosa kembali kepada Dia, menerima keselamatan yang diwakili oleh jubah yang dibikin daripada kulit binatang yang mengatakan Kristus mati mengganti kita, dan Kristus mati melepas kita keluar dari dosa, dan berjubah dengan kulit berarti kematian Kristus memberikan kebenaran ilahi bagi orang yang beriman kepada Dia. Orang kedua dipanggil Tuhan secara representatif adalah Abraham, harus keluar dari tanah, tempat, kota, rumah bapaknya, dan menuju kepada tempat yang tidak diberitahu kemana, supaya rencana Tuhan terjadi melalui panggilan itu. Tuhan membentuk dari satu keluarga melalui satu orang menuju kepada satu bangsa dan sesuatu proyeksi daripada keselamatan umat melalui panggilan Abraham. Waktu Abraham dipanggil, dia sudah kaya, dia sudah tua, umur 75, dan dia mempunyai agama, dia mempunyai tradisi, mempunyai karir seumur hidup yang sudah 75 tahun. Tapi Tuhan berkata, berhenti. Lepaskan kebudayaanmu, lepaskan tanahmu, lepaskan keluargamu, lepaskan bapamu, pergi ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Ini berarti iman tidak ada sesuatu yang ikat kita. Iman harus taat sepenuhnya kepada Tuhan yang akan memimpin, menunjuk jalan kepada yang kita tidak tahu. Di dalam panggilan kata Abraham, rencana Tuhan dinyatakan. Kami pakai berapa bulan untuk panggilan itu. Dan sesudah itu orang ketiga yang paling penting yang bersifat representatif di dalam kitab suci adalah panggilan kepada Musa. Panggilan kepada Musa lebih unik dari siapapun di dalam sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Panggilan kepada Musa mempunyai satu pengalaman pribadi yang tidak ada bandingnya. Karena Alkitab berkata,
Musa berlainan dengan semua orang lain. Dia adalah satu-satu orang yang tatap muka berbicara dengan Tuhan. Adakah kedua? Tidak ada. Ada yang mirip? Tidak ada. Musa unik, Musa pribadi, Musa dipanggil oleh Tuhan dengan khas yang tidak ada bandingnya. Saudara-saudara, setelah Musa dipanggil, dia baru tahu setelah dia tua, Tuhan pakai dia melangsungkan 7 perkara yang paling besar. 7 hal yang terjadi di dalam hidup Musa tak pernah terjadi di hidup orang lain. Dan 7 yang terjadi merupakan 7 hal paling besar di dalam zaman kuno itu. Tuhan menyatakan keagungannya. Pertama, sebagai seorang dari orang-orang budak yang rendah secara komposisi masyarakat, yang dihina, ditindas sebagai bangsa yang diperbudak 400 lebih tahun. Musa dipanggil dan dia dari kecil lebih daripada apa yang dia mempunyai pengetahuan. Sebelum dia mempunyai kesadaran berpikir, dia sudah dipindahkan dari status paling rendah menjadi status paling tinggi. Saya percaya panggilan Tuhan selalu ajaib, selalu melampaui rencana, pikiran, dan pengalaman kita masing-masing. Sehingga Musa dari tempat keluarga diperbudak, tetapi beriman jelas dan iman benar kepada Tuhan, dipanggil keluar lalu dimasukkan ke dalam istana yang kuasa politik paling tinggi di dunia, yang kuasa militer paling kuat di dunia, yang kerajaan yang paling gagah di dunia, tetapi imannya berosot dan imannya sama sekali salah. Kontras 2 tempat ini, yang Israel rendah, budak, iman benar. Yang Mesir kaya, mewah, tapi iman sangat rusak. Ini membuat dia harus pikir, membandingkan kebudayaan dan situasi dan keadaan politik, militer, masyarakat, kebudayaan, pendidikan semua secara pengalaman yang tidak pernah ada pada orang lain. Jarang ada orang mempunyai pengalaman yang keluar daripada iman benar masuk ke tempat kafir. Kalau orang Kristen mempunyai anak dilahirkan di tempat keluarga orang berhala, apakah hancur imannya? Tak tentu. Apakah orang yang dilahirkan di dalam keluarga pendeta, anak-anaknya imannya benar? Tak tentu. Banyak orang Kristen anaknya keturunan hancur. Banyak orang ateis akhirnya anaknya jadi hamba Tuhan yang besar. Karena Tuhan mampu merubah. Tuhan mampu memelihara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang hebat jadi heboh. Musa mengalami perubahan paling drastis di dalam kebudayaan, di dalam agama, di dalam masyarakat, di dalam keuangan, di dalam seluruh situasi yang boleh dialami oleh manusia. Manusia hidup di dalam rumah apa, lingkungan apa, karya apa, pendidikan apa, apakah ditentukan. Tuhan sanggup mengerjakan melampaui semua rencana manusia dan semua pengalaman manusia dan merubah situasi melalui satu orang mempengaruhi seluruh bangsa dan seluruh umat manusia. Siapa pernah lebih miskin, lebih tak tertolong, lebih hina daripada Musa yang dilahirkan di dalam bangsa yang ditindas?
yang diperas, yang dihina, yang dianiaya seperti Mesir menganiaya orang Israel. Siapa dari keluarga begitu hina, mendadak di dalam satu malam diangkat Tuhan anak daripada anak perempuannya Firaun menjadi orang paling top di dalam seluruh masyarakat, bahkan seluruh dunia, masuk dalam keluarga paling kaya, kedudukan paling tinggi, kuasa paling besar, dan iman paling rusak. Cara apakah yang bikin Musa bertahan imannya seumur hidup? Yaitu pada waktu dia masih di dalam naungan ibunya yang mempunyai kesempatan mendidiknya. Saudara, waktu engkau lahir, engkau ada pimpinan Tuhan yang ajaib, engkau jangan lupa. Mungkin melalui ibumu, melalui nenekmu, melalui uncle, pamanmu, yang engkau tak mungkin dirusak oleh papamu. Akhirnya engkau dipelihara oleh familimu yang satu itu. Engkau dipelihara menjadi orang beriman. Engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Karena engkau terlalu lemah. Maka waktu engkau masih kecil tidak mungkin mencari sendiri. Tuhan pakai salah seorang tuamu yang memelihara engkau menjadi orang beriman. Ada orang yang anaknya pendeta, tetapi karena tidak memperhatikan pimpinan dan perintah Tuhan mendidik anak, keluarga pendeta itu menghasilkan ateis yang paling besar melawan Tuhan. Jangan sombong jikalau engkau mempunyai keluarga yang unggul. Jangan minder jikalau engkau mempunyai papa mama yang membuang kamu. Saya seorang umur 3, papa mati. Tapi saya menjadi pendeta. Di dalam zaman tidak ada YouTube, tidak ada TikTok, tidak ada Instagram. Saya berkhotbah kepada orang yang ikut kebaktian di dalam pelayanan saya, 37 juta orang manusia. Ini adalah satu mujizat. Ini adalah satu pengalaman yang belum pernah terjadi dimanapun di dalam sejarah. Stephen Tong dilahirkan di zaman belum ada komputer, belum ada IT, belum ada TikTok, belum ada YouTube. Semua orang kalau mau dengar mesti datang sendiri. Dan saya sudah keliling puluhan negara, ke 600 kota, bikin kebaktian beribu-ribu kali. Dari Moskow, saya khotbah di dalam aula terbesar dari Komunis Party. Di Chicago, di Toronto, di New York. Saya pernah sewa gedung yang paling besar. Di Toronto, satu kebaktian 6.500 orang. Di International Convention Hall. Pakai uang banyak sekali. Karena kalau tidak ada tempat, tidak khotbah sendiri, tidak ada orang bisa dengar khotbah saya. Di New York saya pakai 3 malam $350.000. Bikin 3 kebaktian di Madison Square Garden. Dan malam terakhir 6.500 orang yang hadir sendiri, dengar khotbah sendiri. Dan mereka pakai bahasa yang mereka mengerti. Saya berkhotbah dalam bahasa Mandarin, diterjemahkan bahasa Inggris. 6.500 orang dengar khotbah. 3 malam bayarnya $350.000. Akhirnya 600 orang jadi hamba Tuhan di dalam satu malam. Saya pernah berkhotbah di Manila. 100.000 orang hadir di dalam satu malam. Dengar khotbah satu orang dari Indonesia. Saya pernah berkhotbah di Manado, 65.000 orang. Sebagian besar tidak ada kursi, berdiri dengar khotbah sampai 1,5 jam. Waktu pulang seluruh jalanan Manado
penuh dengan orang tua, anak muda, anak kecil bawa kursi dari rumah. Sesakkan seluruh jalan. Ini semua sudah lewat. Ini semua sudah puluh tahun lewat. Tetapi dasarnya cuma satu. Dipanggil oleh Tuhan. Siapa sangka seorang anak umur 3 papanya sudah mati. Akhirnya menerima panggil Tuhan bukan dari pemerintah, bukan dari presiden, bukan dari raja, bukan dari jenderal. Dari Allah yang tidak kelihatan. Untuk pergi ke seluruh dunia mengabarkan Injil. Dan saya tidak ada dasar uang. Saya tidak ada modal untuk beli tiket. Pertama kali ke Amerika di dalam 3 bulan lebih 10 hari. 100 hari saya pakai uang kira-kira 1 kilo emas. Mungkinkah ada uang begitu banyak anak muda? Waktu itu saya baru umur 33. Waktu 1 kilo emas untuk tiket, saya pulang di Indonesia, saya heran. Kok cukup ya? Kok bisa beli tiket begitu mahal keliling dunia? Khotbah ke dalam negara Amerika melewati 27 kota. Dan yang ikut kebaktian ada beribuan orang. Waktu saya kembali ke Indonesia, saya heran. Yang kerjakan ini adalah Tuhan. Saudara-saudara, saya punya kesaksian sudah jadi buku riwayat Stephen Tong. Sudah terbit dalam bahasa Mandarin. Belum diterjemahkan Inggris sama Indonesia. Kira-kira tebelnya 2/3 kitab suci. Saudara bisa melihat bagaimana melintasi 30.000 hari. Hidup sebagai manusia. Melintasi puluh negara. Melayani 600 kota. Berjumpa dengan jutaan manusia. Zaman tidak ada YouTube. Tidak ada Instagram. Tidak ada IT. Injil dikabarkan. Sekarang dunia sudah berubah. Sekarang pemuda-pemudi tidak usah datang ke gereja. Pijat YouTube sudah bisa mendengar khotbah. Maka Tuhan pakai panggilan yang cara lain. Tuhan pakai panggilan kepada orang yang berbeda. Dan dengan cara yang sama. Roh Kudus mendampingi. Roh Kudus memenuhi. Roh Kudus memimpin orang-orang yang dipanggil. Untuk dengan teliti mempelajari firman. Untuk dengan lengkap mengetahui akan sejarah. Untuk berani. Dan untuk teliti dan hati-hati. Menyampaikan firman Tuhan. Kepada pemuda-pemudi. Yang tidak usah naik Grab. Yang tidak usah naik kapal terbang. Tidak usah bayar ongkos taksi. Boleh dengar YouTube di dalam rumahnya. Termasuk salah seorang anak muda yang saya lihat sedang dibangkitkan Tuhan. Dan hari ini ada di sini. Saya dari umur 17 melayani Tuhan sampai hari ini setia kepada Tuhan. Taat kepada pimpinan Tuhan. Tidak pernah berzina 1 kali. Tidak pernah berjudi, tidak pernah narkoba. Harap terus taat dipakai Tuhan, rendah hati dipelihara sampai Yesus datang kembali. Saya harap juga dipakai Tuhan sebagai orang yang dibangkitkan Tuhan, melebihi dari banyak orang muda yang masuk sekolah teologi mengejar gelar. Itu hal yang tidak penting. Mengejar muka Tuhan, mengejar kebenaran Alkitab, mengejar rahasia inkarnasi Yesus, mengejar pimpinan Roh Kudus. Itulah yang dituntut oleh Tuhan bagi setiap orang. Saudara-saudara sekalian, saya harap anak-anak muda yang dipanggil Tuhan gigih, rendah hati, berani, dan rela siap mati untuk Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Musa dipimpin secara khusus. Musa dipanggil secara unik. Musa dipakai secara pribadi. Tidak ada samanya dengan orang lain.
Dan Musa telah dengan hati-hati menyelesaikan hidupnya. Seumur hidup berbakti kepada Allah. Dan setia kepada seluruh rumah Israel. Di antara 12 suku. Musa tidak pentingkan suku sendiri. Musa bahkan tidak menerima berkat Tuhan untuk dia sendiri dan familinya. Tapi dia mau setia ke dalam Bani Israel 12 suku. Akhirnya menjadi tokoh paling besar di dalam perjanjian lama. Yang lebih besar dari Abraham. Dilihat dari sudut dia menerima firman. Menurunkan Taurat. Yang tidak pernah Abraham mengetahui apa-apa di dalam hal ini. Musa mengerjakan 7 karya terbesar di dalam sejarah yang menurunkan legasi, menurunkan tradisi, menurunkan harta benda rohani bagi setiap orang Kristen untuk selama-lamanya. Sekarang saya akan menunjukkan 7 karya besar yang dikerjakan oleh Musa minggu ini. Kemarin sudah, minggu ini saya mengulangi. Lalu ditambah dengan 7 doa besar dari Musa. Waktu dia tua, hari ini cuma bisa bicara 1 atau 2. Sesudah itu 2-3 minggu kemudian saya bicara tentang Musa dan Kristus. Semenjak kita membicarakan tentang panggilan Musa, kita dididik setahap demi setahap. Bagaimana Tuhan membentuk umat manusia. Bagaimana Tuhan menyempurnakan panggilan yang untuk satu orang yang dipanggil. 7 karya besar dari Musa. Yang pertama, dia dipanggil untuk menghadapi raja paling besar di dunia. Dia seorang budak dari orang Israel yang dihina, yang ditindas, yang dianiaya oleh Mesir. Pergilah ke istana. Bertemulah dengan Firaun. Musa, seorang yang akan berbicara, memberikan permintaan, mohon orang. Firaun boleh melepaskan orang Israel dari tanah Mesir dan berbakti kepada Tuhan Allah. Inilah orang yang disiapkan oleh Tuhan. Karena dia harus tatap muka dengan Tuhan. Maka bagi orang seperti ini, tidak perlu takut tatap muka dengan presiden, dengan raja, dengan kaisar, atau dengan Firaun. Siapan Tuhan itu sangat ajaib. Pergilah kepada Firaun. Siapakah saya? Saya orang yang buronan. Saya orang yang akan dibunuh. Saya orang akan dihumati oleh orang Mesir. Bolehkah saya masuk? Pergilah. Saya mengutus kamu. Karya pertama yang paling sulit dikerjakan oleh Musa. Bertemu dengan kaisar. Bertemu dengan raja paling besar. Dengan tidak ada latar belakang politik. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Engkau nyatakan mujizat supaya Firaun taat kepada kamu. Lalu dia berkata, let my people go. They will go to wilderness and they will worship me. Firaun, lepaskanlah umatku. Biar mereka pergi ke padang belantara dan mereka akan berbakti kepadaku. Itu adalah kalimat mengenai penebusan. Tuhan mau melepaskan umatnya daripada belenggu setan, dosa, maut. Dan Tuhan mau membebaskan mereka menjadi bangsa yang tidak lagi diperbudak. Menjadi bangsa yang berbebas, melayani Tuhan, mengenal Allah yang sejati. Dan tidak melayani Firaun yang memperbudak mereka. Karya ini terlalu besar. Terlalu sulit. Kalau sekarang saya berkata, bagi engkau bilang siapa saya? Saya bisa ketemu presiden. Kesulitan engkau tidak lebih besar daripada kesulitan Musa.
yang harus berani masuk ke dalam istana, harus mengatakan, let my people go. Yang dikeluarkan oleh Musa dari Mesir bukan 10 orang, 20 orang. Itulah transmigrasi terbesar sepanjang sejarah. Karena 2 juta orang harus melepaskan diri daripada tanah Mesir. Yang menjadi budak di situ sudah 430 tahun. Gampang tidak memberikan imigrasi kepada 2 juta manusia. Lalu memimpin mereka kepada tanah yang tidak tahu kemana. Tidak tahu kasih makan apa. Tidak tahu tinggal di mana. Kesulitan yang Musa terima. Dari panggilan Tuhan itu besarnya tidak ada satu orang mengerti. Tapi Musa jalankan. Pemuda-pemudi yang rasa dipanggil Tuhan. Jangan pikir tidak mungkin Tuhan memimpin kamu. Jangan pikir hari depan engkau tidak ada makanan. Kalau Tuhan panggil engkau lepas kariermu, lepas profesimu, lepas pabrikmu, lepas masyarakat, lepas bosmu, dan engkau akan makan apa? Tuhan sudah siap. Orang Israel dibawa Musa keluar. Selama 40 tahun, tidak pernah satu kali tidak makan. Tidak pernah satu kali Tuhan tidak menyukupi. Karena Tuhan menurunkan mana sehingga mereka ambil banyak, tidak kelebihan. Ambil kurang, tidak kekurangan. Mereka kalau simpan banyak-banyak, mananya rusak. Hari Sabtu, hari Sabat, Tuhan turunkan 2 kali lebih banyak. Sehingga mereka dalam 1 minggu tidak pernah, karena hanya menerima 6 hari, hari ke-7 itu mati kelaparan. Tidak, Tuhan menyukupi. Itu sebab barang siapa yang dipanggil oleh Tuhan, tidak usah pikir hari depan engkau akan dilantar, engkau akan dibiarkan mati karena kelaparan. Tidak. Saudara-saudara, Tuhan memimpin saya. Dari umur 3 tidak ada apa-apa. Dari umur 17 taat panggilan Tuhan. Sekarang umur 85. Tidak pernah kekurangan. Bukan saja tidak kekurangan. Pada waktu saya mempunyai uang lebih, saya langsung ingat orang lain. Itulah sesama manusia. Cintailah Tuhanmu. Cintailah sesamamu. Cintailah orang-orang yang kau kenal. Cintailah mereka yang membenci kamu. Ini pengajaran Alkitab harus kita pelihara supaya kita menjadi pengikut Tuhan yang beres. Karya kedua yang dikerjakan oleh Tuhan, Musa harus mendeklarasikan, berani memproklamasikan kuasa Allah. Mempunyai kedaulatan lebih tinggi dari kuasa Mesir. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa bangsa-bangsa di dunia mengetahui. Di atas politik ada politik. Di atas pemerintah ada pemerintah. Di atas kerajaan ada kerajaan Tuhan yang lebih tinggi. Itulah tugas orang Kristen. When you are living on the earth, let people know your God is the only God. Others are all false God. When you live on this world, let people know the kingdom of God is higher than the kingdom of America, Indonesia, Europe, China, and other country. The people fear the Lord. Biarlah melalui pelayanan kita, melalui proklamasi khotbah kita, melalui pelayanan kita, manusia takut Allah. Manusia berbakti kepada Allah. Manusia memuji Allah melalui Kristus Tuhan kita. Dan dengan kuasa Roh Kudus kita berani memberitakan ini. Itulah pekerjaan Musa. Musa mengumumkan kedaulatan Allah melebihi daripada Firaun. Musa membuktikan kuasa Allah bisa menghukum
negara Mesir menghukum keluarga Firaun, bisa membunuh mati anak sulung daripada Firaun yang paling besar, supaya manusia semua takluk kepada Tuhan. Supaya engkau mengetahui takhta Tuhan di atas tata manusia. Sehingga manusia yang mempunyai kekuasaan politik militer tidak boleh sombong, karena di atas mereka masih ada Tuhan. Ketiga karya yang dikerjakan oleh Musa menyatakan penebusan Tuhan melalui domba Paskah dan menyiapkan orang-orang Israel sebagai umat Tuhan yang mengaku Kristus sebagai juru selamat. Karena Kristus mati bagi manusia dan Kristus mengganti kita menerima hukuman dari Tuhan. Inilah keselamatan Kristus dinyatakan melalui domba Paskah di dalam Perjanjian Lama. Ini karya ketiga yang paling besar. Saudara-saudara, kalau tidak ada Musa, maka tidak tahu dunia ini diciptakan Tuhan. Kalau tidak ada Musa, kita tidak tahu umat manusia ditebus karena kematian Kristus yang diwakili oleh domba Paskah itu. Karya keempat, Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir melewati Laut Kolsom. Ini mujizat terbesar dari sejarah Adam dicipta sampai zaman Musa. Laut itu belah menjadi dua, bawahnya menjadi tanah kering, dan Israel melewat situ. Waktu Israel melewat Laut Kolsom, ini membuktikan orang Kristen melalui baptisan dipimpin Tuhan keluar dari dunia menjadi anggota kerajaan Allah. Karena penebusan, manusia tidak lagi kembali ke dulu. Karena Kristus mati, manusia tidak kembali ke dalam dosa. Manusia dibaptiskan di Laut Kolsom. Waktu manusia dibaptiskan, itu air dari dua belah itu tetes ke kepala mereka. Lebih betul percaya baptisan percik daripada baptisan silam. Karena orang Israel tidak lewat Laut Kolsom di bawah air. Di tanah kering ditetes air dari dua belah. Ini semua adalah simbol, semua adalah cara Tuhan mengwahyukan manusia. Apa artinya makna kerajaan, makna keselamatan, makna baptisan. Saudara-saudara, kelima karya Musa yang besar itu, yaitu dia menerima firman Allah yang pertama diturun kepada seseorang melalui malaikat, ditulis menjadi buku, menjadi kitab suci. Firman menjadi buku kitab. Di dalam iman kekristenan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Allah Bapa mempunyai firman. Dan firman turun kepada manusia dengan dua cara. Firman menjadi buku, itu kitab suci. Kedua, firman menjadi daging, itu inkarnasi. The word became words, that is the Bible. The word became flesh, that is the historical Jesus. Karena Allah memberikan firman turun kepada Musa. Ini karya kelima, Musa mendapat wahyu. Musa mendapat firman. Musa menulis semua kata-kata yang adalah firman Tuhan menjadi buku kitab suci. Akhirnya diteruskan ke Perjanjian Baru. Kita mendapatkan lengkap wahyu Tuhan. Allah yang berfirman adalah Allah Bapa yang beranak Allah, yang sebelum datang ke dunia dia setara dengan Allah di dalam surga. Di dalam sejarah firman turun menjadi buku.
Perjanjian baru, Kristus turun menjadi manusia. Dan pribadi kedua ini dengan bentuk tulisan dan bentuk badan, dia pernah hidup di tengah-tengah manusia. Sesudah itu Roh Kudus turun menggenapi wahyu Tuhan dan membawa kita ke dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, ini adalah karya kelima yang dikerjakan oleh Musa. Karya keenam, Musa selain mendapatkan firman, dan Musa juga diberikan petunjuk bagaimana membuat bait Allah melalui kemah perhimpunan. Kemah perhimpunan mendahului bait Allah. Bait Allah mendahului turunnya Yesus Kristus. Seluruhnya mewujudkan Allah mau hidup di tengah-tengah umat manusia. Ini wujud Immanuel. Ini wujud God with us. Allah tidak mungkin membiarkan manusia hidup tersendiri. Allah tidak mungkin membiarkan manusia keliaran tanpa Dia. Allah mau mencari umat dan Allah mau sendiri turun ke dalam manusia. Saudara-saudara, Logos, Memra, Tuhan berada di tengah-tengah manusia supaya manusia menikmati hidup beserta dengan Allah dan manusia boleh bersekutu dengan Allah. Perhatikan di dalam kitab suci, seluruh dunia hanya satu tempat yang lebarnya, panjangnya, tingginya sama. Coba tanya Heru, tempat apa di dalam kitab suci lebarnya, panjangnya, tingginya sama? Tempat maha suci. Saudara perhatikan, tidak ada tempat lain. Tempat satu-satunya yang wujud, yang sudah jadi di dalam kitab suci, yaitu the most holiest place. Tempat maha suci. Panjangnya, tingginya, lebarnya sama. Ini adalah satu kubik. Yang disebut kubik, panjang, lebar, dan tingginya sama. Saya tanya, 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Jawab. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Waktu saya umur 7, saya di kelas 2. Saya belajar 1 tambah 1 tambah 1 itu berapa? 3. Tapi setahu saya yang bodoh ini akhirnya naik kelas ke kelas 3. Waktu saya kelas 3, saya belajar 1 kali 1 kali 1 berapa? Kenapa Tritunggal harus mengerti dengan 1 tambah 1 tambah 1? Bukan saya bodoh, otakmu belum maju. Kalau saya dulu kelas 2, saya naik kelas 3. Saya baru tahu 1 kali 1 kali 1 itu 1. Mengapa saya harus mengerti alat Tritunggal? 1 tambah 1 tambah 1. Itu pikiran kelas 2. Saya orang bodoh sekarang memberitahu kepada engkau, naiklah kelas. Mari kita percaya 1 kali 1 kali 1 itu 1. 1 kali 1 kali 1 itu di mana? Di tempat maha suci. Maha suci itu tempat apa? Tempat Tuhan berjumpa dengan manusia. Tuhan bagaimana berjumpa dengan manusia? Hanya Tuhan yang 1 kali 1 kali 1. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menjadi tempat maha suci. Di mana kita di dalamnya berjumpa dengan Tuhan. Kita di dalamnya menikmati Allah yang mempersiapkan keselamatan. Menikmati anak yang menggenapi keselamatan. Menikmati Roh Kudus yang mentawarkan keselamatan. Sehingga kita mengalami Immanuel, God with us. Allah Bapa mempersiapkan pengampunan. Allah Anak melunaskan hutang dan menggenapi pengampunan. Allah Roh Kudus menawarkan
menggerakkan kita dan melaksanakan keselamatan. Allah Tritunggal beserta dengan saya. Maka saya bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh mengalami Tuhan. Bukan mengalami yang disebut Allah yang Esa. Tak tahu siapa itu. Tidak berwujud. Tidak berencana. Tidak menggenapi. Dan tidak memberikan penawaran pelaksanaan keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang dikerjakan di mana Musa diberi petunjuk bikin bait Allah. Sebelum bait Allah, kemah perhimpunan. Semua ditawarkan. Semua direncanakan. Selama 30 hari terakhir, saya sedang merencanakan bangun satu gereja di Singapura. Tanah belum dapat, tapi saya sudah terlalu gelisah. Karena selama pergi Singapura 27 tahun, saya belum ada tanah bangun gereja. Di Indonesia saya sudah bangun di Jakarta, di Jolo, Jogja, sudah bangun di Surabaya, sudah bangun di Bandung, Batam, Samarinda. Tapi Singapura, Tuhan, saya sudah datang sampai 1.200 kali ke Singapura. Kenapa engkau belum beri tanah kepada saya? Saya membangun satu rumah ibadah. Sebab orang Kristen boleh masuk gereja Reform Injili, boleh berbakti, boleh dengar khotbah Tuhan. Siang malam saya rencana, saya desain, memakai pikiran, sangat-sangat membuat kering hati kita. Sangat-sangat bikin capek otak dan badan. Saya kurang tidur 30 hari ini, mungkin 5 hari. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, 2 hari yang lalu sudah selesai bangunan, kurang detail-detail sedikit. Saya bersyukur kepada Tuhan. Engkau bilang, Patong, kalau engkau sudah desain semua, habis waktu begitu banyak. Nanti kalau tidak dapat tanah bagaimana? Ya sudah. Memang nasib atau hidup saya melayani selalu harus menderita. Harus kurang tidur, harus menyakal diri, harus pikul salib. Tapi kalau dapat tempat itu, saya harap di dalam 3 tahun gedung itu menjadi gedung gereja di Singapura yang paling besar. Saya boleh undang engkau ke situ melihat. Kira-kira 1.600 tempat duduk di dalam main hall yang besar. Dan kira-kira 650 tempat duduk di dalam second hall untuk pernikahan, untuk PA, untuk kebaktian doa, dan untuk kebaktian Mandarin Inggris selain bahasa Indonesia. Saudara-saudara, Tuhan di surga, Tuhan berkata, saya dirikan kemah Injil di dunia, menuju kepada bait Allah, untuk mewakili saya berjumpa dengan umatku yang berbakti kepada aku di dunia ini. Itulah sebabnya Musa perlu 40 hari hadap muka dengan Allah Bapa, menerima wahyu untuk merencanakan, merancang dan mempersiapkan kemah Injil. Saudara-saudara, selain ini ke-6, karya ke-7 Musa, sebelum dia mati, dia harus mendidik, dia harus memperingati, dan dia harus mengulangi lagi semua ajaran di dalam Taurat yang diberikan Tuhan kepada dunia. Dan dia mempersiapkan anak muda untuk meneruskan karyanya. Berapa anak yang bisa mengabar Injil di Indonesia? Tak tahu. Tetapi saya bersyukur melalui anak-anak yang dipanggil Tuhan sendiri untuk meneruskan penginjilan. Saya percaya kalau ada 12 orang muda seperti ini meneruskan apa yang saya sudah kerjakan selama 68 tahun setengah, Indonesia akan menjadi negara yang menerima Yesus. Engkau mau banyak orang menerima Tuhan Yesus? Mau tak? Engkau mau? Engkau berbagian tak mengabar Injil? Mulut jangan ngomong tok. Tuhan akan menghakimi kita masing-masing. Saudara-saudara, 7 karya besar yang dilakukan oleh Musa yang saya sebut tadi
Semua sudah lewat. Dan Musa sudah mati. Tetapi Musa hidup di hadapan Tuhan Allah. Musa mengerjakan hal yang kekal. Tidak mungkin dibuang. Tidak mungkin dihapus. Tidak mungkin dirubah oleh manusia. He has gone. He is now with the Lord. And now the Spirit guides Musa. Is guiding us go through the history. Roh yang memimpin Musa di dalam sejarah 3.500 tahun lalu, sekarang sedang memimpin kita melewati zaman ini, supaya kita mensajikan zaman kita kepada Kristus. Dan kita boleh meneruskan pekerjaan Tuhan, melebarkan kerajaan Allah, sampai Yesus Kristus datang kembali. Sekarang saya memberitahu kepada saudara mengenai apa yang saya mau khotbahkan hari ini. Minggu lalu diulangi tadi 7 karya besar yang dilakukan oleh Musa yang tak pernah mungkin dilakukan oleh orang lain karena panggilan Tuhan. Jangan menghina panggilan Tuhan. Jangan menolak panggilan Tuhan. Jangan malas santai melakukan panggilan Tuhan. Cepat, karena waktu akan lewat. Sekarang saya umur 85. Saya memikirkan waktu umur 17, 20, 25, 30, 35, 40. Saya pikir daripada kota Malang, Surabaya, lalu ke Probolinggo, Pasuruan, lalu ke Pontianak, ke Medan, ke Manado. Selangkah demi selangkah Tuhan pimpin. Sampai ke Amerika, sampai ke Moskow, sampai ke Tokyo, sampai ke Perancis, sampai ke Jerman. Tuhan sudah pimpin saya 68 tahun. Tidak kosong. Tidak sia-sia. 37 juta orang yang pernah dengar khotbah saya zaman dari YouTube. Mereka banyak sudah mati. Tapi yang ditanamkan iman, Injil ke dalam hati mereka tidak menjadi kosong. Tidak menjadi sia-sia. Sama seperti Anda, ada yang 30 tahun lalu sudah dengar khotbah saya. Ada yang maju terus, hari ini menjadi tua-tua menjadi majelis. Ada yang tidak pernah maju, terus berhenti di situ sampai mati. Saudara-saudara, saya sekarang berhenti mengenai karya Musa. Mulai dengan doa Musa. Musa selain tulis 5 buku, dari Kejadian sampai Ulangan, masih ada tulisan lain kah? Musa selain 3 buku Pentateuch di dalam Taurat, dari buku pertama sampai buku kelima kitab suci. Selain 5 buku yang ditulis oleh Musa, Musa masih ada literatur lain kah? Masih ada. Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, masih ada 1 fatsal di luar 5 buku. Harus kita ingat. Fatsal apakah? Heru. Musa masih ada 1 fatsal. Fatsal apa? Apa? Mazmur 90. Jawabnya benar. Masih ada 1 pasal, seluruh pasal ditulis oleh Musa. Pasal dari Mazmur ke-90. Saya tidak membacakan hari ini. Tapi pasal ke-90, kapan ditulis? Tidak jelas. Mungkinkah masih muda? Tak mungkin. Mungkinkah sudah tua? Mungkin. Karena dia menyebut zaman sekarang umur kita ada 70. Kalau sehat sampai 80. Tetapi di tengah-tengahnya yang boleh kita banggakan hanyalah keluh kesah dan rasa kosong. Segala sesuatu seperti terbang dan lewat saja. Saudara-saudara, kalimat-kalimat di dalam Mazmur 90 membuktikan masa Musa sudah orang tua, sudah melewati puluhan tahun pernah hidup di dunia. Maka
doanya adalah doa masa tua dia. Waktu orang sudah tua, banyak pikiran yang berubah. Banyak ketetapan yang dipastikan karena dia tahu hidup sementara. Sekarang saya sudah umur 85, saya mengingat kembali seumur hidup apa yang dilewati. Saya mesti minta apa kepada Tuhan? Berdoa hal yang paling penting. Orang tua tidak mungkin minta permen. Orang tua tidak minta angpau. Orang tua minta hal yang paling penting. Itulah sebenarnya Musa waktu masa tua. Dia berdoa kepada Tuhan. 7 hal yang paling besar. Hari ini saya hanya mungkin bicara 1-2 hal. Dari antara 7 hal itu. Sesudah itu waktu sudah lewat. Kita berhenti masa kebaktian hari ini. Saudara-saudara. Waktu masa tua. Musa mengatakan 7 perumpamaan hidup. Apa artinya? Saya tidak bicara hari ini. Itu khotbah lain. Tapi setelah dia mengutarakan hidup adalah seperti mimpi. Hidup seperti rumput. Hidup seperti bayang-bayang. Hidup seperti air. Dia sudah bicarakan 7 ilustrasi hidup yang sementara itu. Dia mengatakan, siapakah mengenal engkau ya Tuhan? Siapa memberikan ketakutan kepadamu berdasarkan kesucianmu ya Tuhan? Siapa mengenal kemarahanmu ya Tuhan? Setelah dia dengan penuh perasaan takut, penuh memikirkan kemarahan Tuhan, penuh memikirkan rencana Tuhan yang kekal, dia mulai berkata, sekarang saya doa kepadamu. Di dalam Mazmur 90 tersimpan 7 doa yang besar. Sekarang saya membacakan 7 doa ini. Saudara membaca, mendengar, dan sudah perhatikan makna dari 7 doa ini. Doa pertama, Tuhan ajarkan kami caranya bagaimana harus menghitung hari kami. Sehingga kami mendapatkan hati yang berbudi. Nah, ini doa pertama. Teach us, Lord, how to count our days so that we can have the heart of the wisdom. Tuhan ajarkan kami bagaimana seharusnya kami menghitung hari-hari kami. Sehingga kami mendapatkan hati yang berbijaksana. Kalau kita bandingkan doa kita sehari-hari sama bandingkan doa Musa, kita malu. Karena yang kita doa remeh-remeh, yang kita doakan egois, yang kita doakan tidak ada arti, tidak ada bobot apapun. Apa yang kita doakan? Doa agama. Apa doa agama? Doa egois. Orang jadi Kristen perlu Tuhan. Orang jadi Islam perlu Allah mereka. Orang jadi Buddha perlu dewa mereka. Orang jadi Katolik, orang jadi agama apapun, mereka berdoa karena mereka ada 2 hal. Pertama, kesulitan hidup. Kedua, mengharapkan penerobosan hidup. Kesulitan yang sangat paradoksikal. Mereka rasa terbatas. Maka mereka berdoa supaya bisa lepas dari keterbatasan miskin, keterbatasan sakit, keterbatasan fisik, keterbatasan tidak bisa meluas. Oh Tuhan, saya mau keluar dari keterbatasan. Tuhan, saya mau keluar dari kemelut kesulitan. Tuhan, saya mau bebas di dalam rohani. Manusia yang merasa terkurung di dalam paradoks. Manusia yang rasa terbatas di dalam limitation. Manusia selalu cari agama. Tetapi disitulah motivasi selalu dicampuri dengan egoisme.
Kenapa percaya Tuhan? Mau kaya. Kenapa berdoa? Mau sembuh, mau makmur, mau lancar. Saudara-saudara, banyak gereja tidak sadar mempunyai motivasi seperti ini, maka mereka mulai melangsungkan, mempraktekkan agama mereka. Berani ikut saya? 1, 2, 3. Tidak berani ya, ketakutannya. Ketakutan salah ya. Tuhan mengatakan, dia lihat dari surga, tidak ada satu orang yang mencari Tuhan. Semua sudah menyeleweng. Semua sudah selingkuh. Semua sudah jalan pada jalan sendiri. Menurut kebebasan yang liar. Jangan percaya manusia mempunyai kebebasan. Manusia tidak pernah mempunyai kebebasan yang netral. Setelah Adam dosa, kebebasan sudah dicemari oleh motivasi yang salah. Kebebasan sudah dilimit di dalam keegoisan yang salah. Sehingga tidak ada manusia yang bebas. Yang disebut bebas beragama. Itu adalah kalimat pemerintah, bukan Alkitab. Di dalam Alkitab, kebebasan beragama berarti keluar daripada dewa-dewa. Keluar daripada ilah-ilah yang palsu. Keluar dari tanah Mesir. Ibadah kepada Tuhan yang sejati. Hanya Allah yang sejati. Hanya Kristus yang sejati. Membawa kita kepada kebebasan beragama. Itu dari Alkitab. Dari pemerintah, hak asasi manusia diberi kebebasan. Mau pilih Katolik boleh, Protestan boleh, mau pilih gereja yang lain boleh, mau pilih Buddha boleh, Hindu boleh, Sintoisme boleh, mau pilih dewa-dewa agama lain boleh. Itu kebebasan agama setelah dicemar. Kebebasan beragama yang asli lepas daripada ilah palsu, lepas daripada dewa-dewa dan patung-patung, menyembah kepada Allah yang roh, Allah yang Bapa, Allah yang firman, Allah yang jelma menjadi manusia, Tuhan Yesus. Selain Yesus tidak ada Tuhan yang lain. Dan yang disebut Yesus Tuhan tidak berarti Bapa bukan Tuhan. Karena Bapa itu adalah sumber yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Tuhan. Bapa adalah hakikatnya daripada Yesus Kristus sebagai firman yang kekal. Dia juga Tuhan. Roh itu adalah Tuhan. Allah Tritunggal itu Tuhan. Lepas dari semua patung, berhala, dewa-dewa yang palsu, kembali kepada Allah yang sejati, Allah Tritunggal. Itulah bebas beragama. Saudara-saudara sekalian, di sini doa pertama Musa, ajarkan kami seharusnya bagaimana menghitung hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang berbijaksana. The first prayer, you pray for the heart of wisdom. You pray that the wisdom of God come to you and you know Him by fearing Him. Apakah artinya hati berbijaksana? Hati berbijaksana berarti orang yang penuh takut kepada Tuhan. Sekarang banyak orang takut polisi, takut penjara, takut penghakiman, takut keadilan, takut akan kuasa politik, tetapi tidak takut Allah. Pemerintah sama Allah penting mana? Jawab. Kalau penting Allah, kenapa? Kalau Allah yang kau biarkan. Banyak orang Kristen main-main sama Tuhan, tapi tidak berani main-main sama polisi. Karena dia melihat orang yang wujud, bukan lihat kepada Allah yang tidak kelihatan. Elia ada satu kelemahan waktu dia membunuh semua nabi-nabi Baal. Kenapa dia tidak berani membunuh nabi-nabi Istoret? Karena Baal waktu itu menguasai politik, kalah kuatnya sama istrinya yang menguasai politik. Istoret
Itu agama yang berlainan sama Baal. Baal waktu itu mempunyai 400 nabi. Tetapi Israel mempunyai 600 nabi. Ahab menguasai Baal dan semua nabinya. Tetapi Yezebel yang menguasai Israel sama semua nabinya. Elia berani bunuh semua nabi dari Baal. Tapi dia tidak menyentuh sama sekali Nabi Israel. Karena dia tahu kuasa istri lebih besar sehingga dia sedikit takut. Atau dia tunda, saya tidak tahu. Itulah sebab Alkitab catat. Waktu nyonya Ahab berkata, besok saya akan mendapatkan hidupmu. Langsung dia lari. Berarti hamba Tuhan masih mempunyai kelemahan. Jangan sembah sujud kepada pendeta. Semua hamba Tuhan ada kelemahan, ada kesalahan yang dia tidak sadar. Maka kita sebagai pendeta yang tua, kita tidak mau memanja anak muda. Kita akan memberi pengawasan, memberi pemimpinan, memberi peringatan supaya anak muda baik-baik melayani Tuhan. Saudara-saudara, itu kelemahan dari Elia. Saudara-saudara sekalian, tetapi saya minta saudara perhatikan. Doa pertama Musa, hati yang berbijaksana. Semua, 1, 2, 3. Sekarang anak-anak muda sekolah tinggi, S1, S2, S3, mereka minta apa? Mereka bukan minta hati yang berbijaksana. Mereka minta otak yang pintar. Otak yang pintar tidak penting. Hati yang berbijaksana lebih penting. Dengar sebab. Kenapa? Karena hati yang berbijaksana itu ada fondasi daripada otak yang pintar. Jikalau seorang sekolah sampai S1, S2, S3, otaknya isi pengetahuan teknologi, ilmu-ilmu dunia, tapi hatinya tidak ada bijaksana, tetap akan pakai salah. Tetap akan salah gunakan teknologi, salah gunakan teori, dalil, ilmu. Akhirnya merusak orang dunia. Engkau pakai otak yang pintar, bisa menciptakan bola atom. Tapi kalau tidak ada hati nurani yang menguasai otak yang pintar, engkau bisa membunuh lebih banyak orang. Banyak orang pintar, pengetahuan dan banyak, tapi salah gunakan pengetahuan menjadi kecelakaan bagi umat manusia. Cilakalah engkau otaknya pintar. Maka Musa tidak salah. Oh God, teach us how to count our days so that we can achieve, we can adopt the heart of wisdom. Doa Musa menjadi kunci yang membawa seluruh dunia menuju ke kebahagiaan. Jikalau semua presiden mempunyai hati yang berbijaksana, jikalau semua jenderal mempunyai hati nurani yang bersih, jikalau semua hakim, semua jaksa mempunyai motivasi yang benar, jujur, negara tidak mungkin celaka. Rakyat tidak mungkin menderita. Karena pemimpinan dari hati yang berbijaksana membawa seluruh bangsa maju. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya mau tanya, takut kepada Tuhan apa hubungan dengan hati yang bijaksana? Karena Alkitab mengatakan takut kepada Tuhan adalah sesuatu dasar daripada orang yang berbijaksana. Takut kepada Tuhan ada permulaan daripada bijaksana. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Saya harap mencantum kalimat ini dengan huruf besar-besar di dalam perpustakaan. Supaya orang yang baca buku jangan hanya mau pintar, mau bijak. Bukan hanya mau ilmu, mau hati nurani.
Pertama, orang berbijaksana harus takut kepada Tuhan. Semua 1, 2, 3. Semua keras. Orang yang berbijaksana harus takut kepada Tuhan. Dalil kedua, orang berbijaksana harus mengenal kesucian Tuhan. Sekali lagi, orang yang berbijaksana harus mengenal kesucian Tuhan. 1, 2, 3. Harus mengenal kesucian Tuhan. Allah yang tidak suci bukan Allah. Orang yang hidup tidak suci dan mengatakan aku percaya Allah, itu omong kosong. Itu menipu Tuhan dan menipu diri. Kalau Allah menciptakan satu laki-laki, namanya Adam. Allah menciptakan satu perempuan, namanya, jawab, mungkinkah Allah yang menciptakan hanya satu laki dan hanya satu perempuan, dia mengatakan engkau boleh menikah 5, 10, 20. Mungkin tak? Pikir dong. Ini ridiculous. Ini sama sekali membentur sendiri. Allah yang menciptakan satu laki, satu perempuan, tujuannya supaya kita hidup suci. Jangan cabang cinta kasih. Maka kalau engkau mau hidup dengan hati yang berbijaksana, pertama, takut kepada Allah. Kedua, mengenal kesucian Allah. Ketiga, kalau engkau mau hati yang bersuka suci, yang bijaksana, engkau harus menjauhkan diri dari segala perbuatan kejahatan. Get away from the evil things. Saudara-saudara, hal ketiga, kalau engkau mau berbijaksana, jauhkan diri daripada kejahatan. Karena dengan demikian, engkau baru mempunyai doa pertama dari Musa. Oh Tuhan, saya mau baik-baik hitung hati saya. Hari saya baik-baik pergunakan. Supaya saya dapat hati yang berbudi, hati yang berbijaksana. Apakah itu bijaksana? Alkitab memberikan 3 dalil. Pertama, takut kepada Tuhan. Kedua, mengenal kesuciannya. Ketiga, jauhkan diri dari kejahatan. Barang siapa menjalankan 3 hal ini, takut Tuhan, mengenal kesuciannya, jauhkan diri daripada kejahatan, engkau hidup di dalam bijaksana. Ini baru doa pertama. Saya akan berhenti di sini. 7 doa Musa yang besar merubah seluruh dunia, menghakimi semua agama dunia. Semua agama yang saban hari berdoa 5 kali, 10 kali, ribuan kali, saudara-saudara, Tuhan mungkin tidak terima. Tuhan menghina orang yang doanya dengan mulut yang dekat kepada Allah, hatinya jauh daripada Allah. Yesus berkata, mereka mendekati saya dengan bibirnya, tapi hati mereka jauh daripada saya. Sia-sialah mereka berbakti kepada saya. Jangan kira engkau banyak doa, engkau beragama. Jangan kira engkau banyak minta, engkau beribadah. Mungkin engkau dibuang Tuhan, engkau tidak tahu. Mungkin engkau dianggap munafik, engkau tidak tahu. Engkau bermain-main dengan Tuhan. Dan berarti engkau bermain-main dengan diri sendiri. Agamamu, ibadahmu menjadi sifat kemunafikan, kepura-puraan yang akan dibuang oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini saya khotbah sampai di sini dulu. Masih ada banyak doa Musa yang lain. Saya akan pelan-pelan memberitahu kepada kita. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberkati apa yang kita sudah dengar. Kita semua tunduk kepala. Dan saya minta
tua-tua di sini naik ke atas. Siapa tua-tua yang ada di sini? Ya, naik ke atas berdoa, pimpin kita. Mari kita semua berdiri. Kita semua berdiri berdoa. Ya. Tua-tua Sani akan pimpin kita masuk ke dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami kenal, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Kami sekali lagi boleh bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah ini melalui firman yang kami terima. Kiranya apa yang kami dengar ya Tuhan, iman kami terus bertumbuh, iman kami terus mendapatkan pimpinan dari Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah masyarakat, dan bila kami boleh menyatakan kasih Tuhan lebih luas lagi, lebih banyak lagi orang yang mengenal Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, ketika kami pulang kami boleh menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan boleh menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.